Shalom, selalu dengan hari yang baru, berkat yang baru, dan semangat yang baru dalam Kristus. Hari ini tema kita bicara tentang kobarkan semangatmu. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, seringkali dalam hidup ini kita dipenuhi oleh ketakutan, keraguan, kadang bimbang, kadang tidak percaya diri, dan banyak gangguan-gangguan yang mengganggu memori kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, sehingga buat kita tidak tenang, dan akhirnya apa? Kita kehilangan semangat. Kayaknya kurang semangat, mau buat begini, takut, khawatir, serba salah, ataupun malas akhirnya. Dan Rasul Paulus memberikan satu wejangan nasihat kepada Timotius sebagai gembala yang masih muda waktu itu. Dia katakan kepada Timotius, ingat bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Jadi ingat sekarang ketika kita mengalami ketakutan, dikuasai ketakutan, ingat bahwa itu tidak berasal dari Allah. Karena Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi apa? Roh keberanian. Jadi orang-orang dalam Kristus adalah orang-orang yang berani, mengalami keberanian di dalam hidupnya. Contohnya Rasul Petrus, ya Petrus dan kawan-kawan. Sebelum sungguh-sungguh dijamah oleh pembaharuan di dalam Kristus, penuh dengan roh ketakutan. Mereka takut, tetapi ketika mengalami pembaharuan dalam Kristus, menjadi orang-orang yang berani. Roh Kristus menghidup mereka. Rasul dan kaum menjadi orang yang berani luar biasa. Nah, sebab itu Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa ingat Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan pertama kekuatan, ya. Memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang membangkitkan satu kekuatan. Jadi kalau di dalam Tuhan kita pasti kuat. Mengapa? Karena Allah kita Allah yang maha kuat. Kalau kita berdoa pada Allah yang maha kuat, maka kita pun juga akan kuat. Jadi kita menjadi orang-orang yang kuat, menghadapi tantangan, cobaan, pergumulan, menghadapi apapun hidup kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Yang kedua, kita menjadi orang penuh kasih. Ya. Sekalipun mungkin kita tersakiti, kita terluka, tapi kita terus belajar dalam proses untuk mengasihi. Tetap kita belajar mengampuni, lepaskan pengampunan, dan belajar mengasihi sama kita. Dan yang ketiga, ketertiban. Ya. Di roh yang membangkitkan ketertiban. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, maka itulah menjadi orang-orang yang tertib. Tertib dalam bekerja, tertib berbicara, tertib berpikir, tertib dalam segala hal, tertib dalam bisnis, tertib dalam berdoa, tertib dalam baca firman, tertib dalam segala sesuatu. Menjadi orang yang tertib, disiplin di dalam Tuhan. Manajemen kita betul bagus di dalam Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita sungguh hidup kita dikuasai oleh Tuhan, oleh roh Tuhan, maka yang ada kita punya semangat juang yang luar biasa. Semangat kita berkobar-kobar, semangat di dalam melayani berkobar-kobar, semangat dalam bekerja berkobar-kobar, semangat dalam hidup berkobar-kobar, terus berkobar-kobar. Jadi kalau kita dalam Tuhan terus kobarkan semangatmu. Kalau semangat kita terus berkobar, maka kita pun bisa mengobarkan semangat yang lain. Jadi saling membantu, saling membangun semangat kita. Sehingga kita tidak dikuasai roh ketakutan, tidak dikuasai roh kemalasan, tapi dikuasai semangat bekerja, semangat melayani, semangat hidup, dan semangat berkarya. Sebab itu kobarkan terus semangatmu di dalam Kristus, bergantung terus pada Tuhan sepenuhnya. Salam semangat dalam Tuhan, jangan pernah goyah, jangan pernah menjadi takut dan ragu, tapi terus semangat dan sesuatu karena Tuhan menguasai, memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Jadi terus kobarkan semangatmu. Haleluya. Salam semangat di dalam Tuhan. Shalom.